Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reza Aldila, tim RCD Gaza. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Indonesia, lebih tepatnya di koridor ruangan operasi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di Rumah Sakit Indonesia ini ada 4 tim medis relawan Messi yang saat ini sedang bertugas di Rumah Sakit Indonesia, yaitu ada Dr. Dani sebagai spesialis bedah syaraf, ada Dr. Endrina sebagai spesialis bedah plastik, ada Dr. Maya sebagai spesialis penyakit dalam, dan yang terakhir ada Dr. Laras ya sebagai anestesi. Dan untuk di ruangan operasi ini ada salah satu dokter yang saat ini sedang bertugas, yaitu Dr. Larasati sebagai anestesi, dan insya Allah juga kita akan melihat Dr. Larasati bertugas di ruangan operasi. Ya oke teman-teman, ini di koridor Rumah Sakit Indonesianya ya, di ruangan operasi. Dan ini pintu masuk dan pintu keluar kalau kita mau ke ruang operasi di sini. Dan di sini ada satu lift yang saat ini sedang tidak berfungsi, yang tidak bisa dioperasikan. Dan di sana itu ada pintu kalau kita mau masuk ke ruangan ICU, dan di sini pintu masuk ke ruangan operasinya. Dan ini ada beberapa dokter ya. Dan ini kita akan masuk ke ruangan operasi, dan di sini ada sekitar kalau nggak salah ada 4 ruangan operasi. Ya, di sini ruangan operasi. Dan Dokter Laras bertugasnya di ruangan ini, ya, ruangan nomor 1. العملية هذه ايش؟ تكون يلا بس خلينا نكمل عايز اطلع طيب والله سمايل ايش ماله؟ علي شوي طيب وبعدين لك اياه وين موضوع البيت صغير عشان Oke teman-teman, alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Tadi saya juga ikut melihat secara langsung bagaimana penanganan pasien walaupun nggak lama ya di dalam ruangan. Dan di samping saya sudah ada Kak Dok Laras atau Dokter Laras yang tadi menangani pasien di ruang OK atau ruang operasi sebagai spesialis anestesi. Dan mungkin kita tanya-tanya sedikit bagaimana proses atau penanganan pasien selama berada di ruang operasi. Gimana dok kabarnya hari ini?
Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya dok, ya kita mau nanya sedikit nih tentang proses atau selama berada di Rumah Sakit Indonesia ini. Kan kita berada di Rumah Sakit Indonesia ini sudah 4 harian kita di sini, dan mungkin bisa dijelaskan apa aja kasus yang ditangani selama 4 hari ini, dok. Alhamdulillah, ini hari keempat kami bekerja di Rumah Sakit Indonesia, dan alhamdulillah dari hari pertama ya kita udah bisa memanfaatkan ilmu kita sebagai dokter. Kita dari hari pertama udah ada panggilan langsung ke IGD. Waktu itu kebetulan ada insiden, ada korban-korban dari trauma ledakan. Kemudian hari kedua, ketiga, keempat saya bisa langsung masuk ke kamar operasi dan melakukan beberapa operasi yang ada di Rumah Sakit Indonesia ini. Ada operasi emergensi, waktu itu ada luka tembak, ada juga beberapa operasi elektif seperti yang baru saja kita selesaikan. Ini operasi pembedahan bedah toraks, tapi sebetulnya memang ini juga korban lama, korban trauma juga yang hasil akibat ledakan yang sudah sempat dirawat di rumah sakit. Dan hari ini sih lebih ke untuk menangani infeksi yang sempat terjadi di rongga dadanya. Jadi tadi kita habis operasi torakotomi. Ya, mudah-mudahan pasiennya bisa segera sembuh, semua bisa pulih kembali seperti semula. Oke, begitu teman-teman ya. Masya Allah ya, ini sudah hari keempat dan tugasnya juga berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan teman-teman juga harus tahu di sini ternyata tidak hanya Kak Laras atau Dokter Laras yang berada di ruang OK atau ruang operasi, dan ternyata di ruangan sini juga, ruangan berapa ini ya, ruangan 4 kalau nggak salah di sini, itu ada Dokter Endrina juga sedang menangani pasien anak-anak ya, itu apa namanya tuh? Skin graft. Skin graft, ya. Ini pasiennya juga pasien yang sempat ngalamin multiple trauma akibat ledakan juga, jadi dia sempat diamputasi, sempat tulang belakangnya dioperasi. Nah kali ini untuk pemulihan luka-luka yang tidak saking dalamnya nggak bisa ketutup dengan penjahitan biasa, jadi harus skin graft. Tapi mungkin nanti Dokter Endrina akan menjelaskan lebih lengkap. Oke. Ya, oke gitu teman-teman ya. Nanti insya Allah kita akan tanya lebih dalam juga, lebih lanjut ke Dokter Endrina ya, sebagai dokter yang menangani pasien ini.